Sadar atau tidak, kita semua pernah merasa iri. Lihat teman sukses, karier naik, bisnis lancar. Sementara kita masih meraba-raba arah hidup. Rasanya kayak dunia bergerak tapi kita tertinggal. Tapi kenapa sih kita bisa ngerasa iri sama teman sendiri? Padahal kita sayang, kita deket, tapi dalam hati ada perasaan nggak enak itu. Apakah ini salah atau cuma bagian dari jadi manusia? Di zaman serba digital ini, kita bukan cuma lihat kesuksesan orang, tapi disuguhkan terus-terusan. Lewat story Instagram, video TikTok, foto LinkedIn, hidup orang terlihat sempurna, padahal kita cuma lihat highlight-nya, bukan perjuangannya. Otak kita mulai membandingkan. Kok dia bisa ya? Aku juga kerja keras, tapi kenapa rasanya nggak sampai-sampai? Ini bukan salahmu, itu cara kerja otak, tapi kita bisa ubah cara kita meresponnya. Iri seringkali bukan soal orang lain, tapi tentang ketidakpuasan kita terhadap diri sendiri. Kita takut ketinggalan, takut nggak cukup, takut dibilang gagal, padahal kesuksesan itu nggak punya satu bentuk. Nggak semua orang harus kaya, viral, atau punya rumah besar untuk bahagia. Tapi selama kita terus membandingkan, kita akan terus merasa kurang. Mungkin yang kita butuh bukan jadi seperti mereka, tapi menerima bahwa jalan kita berbeda. Ada orang yang sukses di usia 20, tapi ada juga yang baru mulai bersinar di usia 40. Nggak semua orang harus finish di garis yang sama. Dan nggak apa-apa kalau sekarang kamu masih bingung. Yang penting kamu tetap melangkah. Kamu tetap berproses, dan kamu tetap manusia yang berharga, walaupun belum punya hasil besar. Jadi, saat rasa iri itu datang, jangan langsung merasa bersalah. Gunakan itu sebagai alarm. Mungkin ada luka yang belum sembuh, atau mimpi yang belum sempat kamu wujudkan. Fokuslah ke diri sendiri, mulai dari hal kecil. Karena pada akhirnya, kamu nggak harus jadi lebih baik dari orang lain. Cukup jadi lebih baik dari dirimu yang kemarin. Jadi generasi sebelumnya, orang hanya tahu kabar tetangga atau teman dekat. Sekarang, kita tahu pencapaian orang dari ujung dunia. Setiap hari, itu bikin otak kita lelah. Kita merasa semua orang lebih sukses, lebih bahagia, lebih produktif. Padahal itu ilusi. Kita nggak tahu seberapa banyak tekanan, kecemasan, dan kesepian yang mereka rasakan. Kita hanya lihat hasil akhirnya, bukan perjuangan yang menyakitkan. Kita sering lupa bahwa kesuksesan yang terlihat hanyalah permukaannya saja. Kita lihat mobil mewah, liburan ke luar negeri, gelar bergengsi, tapi kita nggak lihat lembur tanpa henti, gagal berkali-kali, mental breakdown yang tak diunggah. Kita iri pada hasil tanpa tahu harga yang dibayar. Kadang kita terlalu cepat menilai perasaan negatif itu buruk. Padahal, iri bisa jadi sinyal. Mungkin kamu iri karena kamu pengen juga. Karena kamu punya potensi yang belum tersalurkan. Rasa iri bisa menjadi peta, penunjuk arah ke mimpi yang selama ini kamu pendam. Tapi bedanya, kamu bisa pilih, mau jadi penonton hidup orang lain, atau mulai jadi pemeran utama di hidupmu sendiri. Kita hidup di dunia yang memaksa standar kesuksesan seragam. Harus punya rumah di usia 25, harus punya bisnis di usia muda, harus viral, harus kaya, harus berhasil. Tapi, siapa yang bikin aturan itu? Siapa yang bilang kamu gagal kalau jalanmu beda? Sekarang coba tanya ke diri sendiri. Kalau aku iri dengan dia, apa sih yang sebenarnya aku inginkan? Apakah itu kebebasan finansial, pekerjaan yang bermakna, atau sekadar merasa cukup dan damai? Kalau kamu tahu jawabannya, maka ubah iri jadi energi. Nggak perlu langsung besar. Mulai dari satu langkah kecil yang bisa kamu lakukan hari ini. Perjalananmu masih panjang, dan nggak ada kata terlambat untuk memulainya. Sadar atau tidak, rasa iri bisa jadi petunjuk. Iri itu bukan selalu salah. Kadang itu cara alam bawah sadar bilang,
Aku juga ingin berkembang, bukan untuk menjatuhkan orang lain, tapi karena ada bagian dalam dirimu yang belum terpenuhi. Hidup bukan tentang siapa yang lebih cepat, tapi siapa yang tetap bertahan. Kamu punya cerita unik yang nggak dimiliki siapapun. Jangan biarkan pencapaian orang lain mencuri keyakinanmu. Bahkan pohon yang tumbuh paling lambat bisa jadi yang paling kuat dan paling lama bertahan. Dan ingat, bahagia itu bukan tentang lebih hebat, tapi lebih damai dengan siapa diri kita sekarang. Jadi, lain kali kamu merasa iri, tersenyumlah. Karena itu artinya kamu masih punya impian. Tapi jangan biarkan itu menyakiti hatimu. Jadikan itu bahan bakar. Kamu layak sukses, kamu layak bahagia, tapi di waktumu sendiri. Dan mungkin hari ini bukan tentang jadi yang paling hebat, tapi cukup jadi versi terbaik dari dirimu yang tetap berusaha meski pelan dan tetap bertumbuh meski tak terlihat.